Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan pembahasan kisi-kisi arsiparis ahli pertama part 2 ya. Disusun berdasarkan kisi-kisi kemampuan teknis P3K tahun 2023. Kisi-kisi arsiparis ahli pertama ini ada dua ya, yaitu kisi-kisi kemampuan umum dan kisi-kisi kemampuan khusus. Untuk kisi-kisi kemampuan umum sudah saya bahas di video sebelumnya ya, jadi rekan-rekan tinggal scrolling saja terkait kisi-kisi kemampuan umum arsiparis ahli pertama P3K tahun 2023. Untuk rekan-rekan, baik untuk pelamar umum ataupun pelamar khusus harus pelajari juga terkait kemampuan umum dan khusus ya, karena di beberapa waktu yang lalu ada pelamar P3K tahun 2023 yang tanya ke saya, "Kak, saya adalah pelamar P3K formasi khusus di tahun 2023. Jadi saya hanya pelajari terkait kemampuan khususnya saja ya Kak, untuk kemampuan umumnya tidak." Bukan begitu ya rekan-rekan, jadi walaupun kalian pelamar dari formasi pelamar khusus, kalian juga harus pelajari terkait kemampuan umumnya juga, karena kemampuan khusus ini merupakan penjabaran dari kisi-kisi kemampuan umum. Nah, untuk kemampuan umum di dalam kisi-kisi arsiparis ahli pertama ini ada 11 ya. Yang pertama adalah konsep dan teori tentang arsip dinamis. Yang kedua adalah peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan arsip dinamis. Di nomor 3 ada konsep dasar penyusutan arsip. Di nomor 4 ada pemusnahan arsip dinamis dan penyerahan statis ke lembaga kearsipan. Di nomor 5 ada konsep dan teori tentang arsip statis. Di nomor 6 ada peraturan perundang-undangan tentang arsip statis. Di nomor 7 ada preservasi arsip statis. Di nomor 8 ada layanan dan pemanfaatan arsip statis. Di nomor 9 ada standar operasional prosedur kearsipan. Di nomor 10 ada penilaian kinerja arsiparis. Dan yang terakhir adalah identifikasi dan pengolahan data arsip untuk SIKM. Yang kali ini kita akan bahas adalah terkait tentang konsep dan teori tentang arsip dinamis ya teman-teman. Di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dijelaskan bahwa arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu sesuai dengan jadwal retensi arsip atau JRA. Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis yang meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip. Pengelolaan arsip dinamis ini terdiri dari beberapa tahapan ya teman-teman. Yang pertama terkait penciptaan arsip, yang terdiri dari pembuatan dan penerimaan yang membutuhkan tata naskah dinas. Di nomor 2 ada penggunaan arsip yang membutuhkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip untuk menentukan pengguna arsip yang boleh mengakses arsip. Di nomor 3 ada pemeliharaan arsip yang terdiri dari pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, penyimpanan arsip, alih media arsip, dan yang terakhir adalah program arsip vital. Di nomor 4 ada penyusutan arsip yang terdiri dari pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip, dan penyerahan arsip statis yang membutuhkan jadwal retensi arsip atau JRA. Pengelolaan arsip dinamis ini meliputi 1. Arsip vital, yang merupakan arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip yang tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Jadi untuk arsip vital ini harus diperhatikan dan dijaga dengan benar ya teman-teman. Di nomor 2 ada arsip aktif yang merupakan arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan atau terus-menerus. Dan yang terakhir adalah arsip inaktif yang merupakan arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
Pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah. Berikut adalah kewajiban pencipta arsip yang diatur di dalam pasal 40 ayat 4 dan pasal 48 ayat 1 di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 terkait tertib arsip. Untuk tata tertib arsip ini ada tata naskah dinas, sistem klasifikasi keamanan dan akses, klasifikasi dokumen, dan yang terakhir adalah jadwal retensi dokumen. Nah, untuk penjabaran dari kewajiban pencipta arsip ini ada di slide berikut ya. Untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien, pencipta arsip ini perlu membuat satu tata naskah dinas. Adalah pengaturan tentang jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Di nomor 2, terkait klasifikasi arsip, adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi yang menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. Di nomor 3, ada jadwal retensi arsip yang disusun berdasarkan pedoman retensi arsip yang telah dibuat. Pedoman retensi arsip merupakan ketentuan dalam bentuk petunjuk yang membuat retensi arsip masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi dasar dalam penyusunan jadwal retensi arsip ini di setiap lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN atau badan usaha milik negara dan atau BUMD atau badan usaha milik daerah. Di nomor 4, terkait sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip yang disusun sebagai dasar untuk melindungi hak dan kewajiban pencipta arsip dan publik terhadap akses arsip. Sebagai salah satu sumber informasi, arsip harus mudah diakses oleh publik, namun untuk pertimbangan keamanan dan melindungi fisik arsip, maka perlu diatur ketentuan tentang pengamanan dan akses arsip dinamis. Untuk pengelolaan arsip dinamis ini, pada lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta badan usaha milik negara atau BUMN dan atau badan usaha milik daerah atau BUMD dilaksanakan dalam suatu sistem kearsipan nasional. Sekian informasi dari aku. Oh ya, untuk soal yang keluar di P3K tahun 2022 lalu itu terkait pengertian arsip dalam bahasa Yunani dan arsip di zaman Belanda, serta siapa saja yang menduduki jabatan posisi kepala ANRI atau Arsip Nasional Republik Indonesia dan tahun-tahunnya ya rekan-rekan. Jadi kalian harus menghafal siapa kepala ANRI dan beliau menjabat di tahun berapa, seperti itu ya rekan-rekan. Nah, selanjutnya nanti saya akan mengupload video terkait pembahasan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan arsip dinamis ya rekan-rekan. Jadi hari ini saya membahas konsep dan teori tentang arsip dinamis saja. Selanjutnya nanti juga saya akan membahas terkait peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan arsip dinamis. Doa saya semoga rekan-rekan disukseskan menuju tempat seleksi CASN tahun 2023 dan lancar dalam mengerjakan soalnya. Semoga apa yang kalian telah pelajari, materi ataupun tryout soal-soal arsiparis ahli pertama ini keluar ya. Jadi memudahkan kalian dalam memenuhi nilai ambang batas untuk lolos di P3K tahun 2023, terutama untuk pelamar umum ya. Semoga kalian
menjadi calon anggota menjadi ASN, aparatur sipil negara di tahun 2023 ya. Semoga kalian dimudahkan dalam hal apapun, dimudahkan sampai akhir pengisian daftar riwayat hidup ya. Sekian informasi dari aku. Jangan lupa like, subscribe channel YouTube ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.